Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama menikmati hikmat pagi keluarga. Saya bersama dengan Bapak Ibu Michael Palatehan. Ko Michael, silakan boleh memperkenalkan diri dan keluarga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami berjumpa dalam Hikmat Pagi pada Sabtu 2 September 2023. Saya Michael Palatehan dan Disa Yuliani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Utomo, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang padamu mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih untuk sukacita, tubuh yang sehat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai hikmat pagi. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami perbuat benar-benar sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Putra dan Tunggal, kami telah berdoa, kami mengucap syukur dan kami serahkan segala sesuatunya. Amin. Tema renungan pagi ini adalah gaya hidup Kristiani. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk diperhatikan bahwa perikop yang kita renungkan hari ini diawali dengan informasi yang penting. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 41. Dan juga diakhiri dengan informasi yang penting. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 47. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mengherankan jika setiap hari Tuhan menambah jumlah jemaat mula-mula di kota Yerusalem itu dengan petobat baru. Sebab jika Tuhan punya mau, maka apa yang tidak mampu Ia lakukan. Tentu saja kita tidak mengingkari bahwa pertambahan jumlah orang yang diselamatkan adalah buah karya Roh Kudus. Tetapi catatan sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa persekutuan orang-orang percaya itu disukai semua orang, tentu saja juga tidak boleh kita nafikan. Ini artinya ada korelasi antara pertambahan jumlah orang yang diselamatkan dengan gaya hidup dari persekutuan orang-orang percaya pada waktu itu yang disukai semua orang. Dapat dipastikan gaya hidup mereka menjadi magnet yang menarik semua orang. Bukan hanya untuk menyukai mereka, melainkan juga untuk mencari tahu rahasia dari gaya hidup mereka tersebut. Setidaknya ada 3 gaya hidup Kristiani yang diterapkan jemaat mula-mula sehingga mereka menjadi begitu disukai semua orang. Yang pertama, mereka hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta saudara seiman. Ayat 42 dan ayat 46. Ketika mereka bersekutu dengan Tuhan dan saudara seiman, maka selain menerima berkat firman Tuhan, mereka juga berkesempatan menerapkan firman itu dalam keseharian. Yang kedua, mereka hidup berbagi tanpa mementingkan diri sendiri. Ayat 44 dan 45. Setiap orang yang hidup dalam firman-Nya pastilah akan hidup bagi Kristus. Tidak ada lagi mengutamakan kepentingan pribadi di dalam Kristus. Bandingkan Filipi pasal 1 ayat 21, 22, pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dan yang ketiga, mereka hidup di dalam sukacita dan puji-pujian kepada Allah. Ayat 46, 47. Di dalam Kristus ada sukacita dan damai sejahtera. Itulah sebabnya hidup setiap orang percaya dipenuhi sukacita
dan puji-pujian kepada Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sudahkah Gereja Kristen Indonesia GKI menerapkan gaya hidup Kristiani sehingga kehadirannya disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan? GKI sebagai gereja persekutuan yang misioner harus menghasilkan gaya hidup Kristiani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ketika kami diingatkan bagaimana dengan gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kehidupan kami yang setia kepada Tuhan teraplikasi nyata dalam keseharian hidup kami? Pengenalan kami akan Tuhan, segala sesuatu yang kami kerjakan demi nama Tuhan, sungguhkah itu nyata dalam seluruh perilaku hari demi hari di dalam setiap kami? Tuhan, mampukan kami supaya hari ini kami hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami boleh membawa damai, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Terlebih ketika kami hari ini menjalani segala aktivitas, mempersiapkan diri kami untuk beribadah esok hari, kiranya Tuhan yang menolong kami semua. Sehingga perjumpaan kami, ketaatan kami kepada Tuhan, sungguh menjadi nyata dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dan kami percaya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.